Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Roland Rizkansa, absen 22 dari kelas 11 3 Dibuatnya video ini demi memenuhi tugas saya dalam mapel PKK untuk memenuhi materi proyek bacaan kamar running text. Saya akan memulai dari menjelaskan apa itu running text. Running text jika dibahasa Indonesiakan artinya adalah tulisan berjalan. Running text ini dapat kita temui di berbagai tempat, contohnya rumah sakit, apotik, tempat restoran, hotel, dan masih banyak lagi tempat umum lainnya. Running text ini mampu menampilkan tulisan maupun animasi seperti yang ada di sini. Saya menampilkan animasi Pac-Man. Ini adalah hasil dari proyek saya. Komponen utama dari running text adalah LED. Seperti yang kita ketahui bahwa indera manusia berupa mata itu sangat tertarik terhadap suatu pandangan yang cerah, mencolok, bergerak, dan berbeda dengan yang di sekelilingnya. Fungsi running text itu dapat berbagai banyak hal bisa kita gunakan. Yang pertama, kita bisa menggunakan untuk sebagai media informasi. Sudah banyak tempat-tempat umum yang menggunakan running text sebagai media informasi. Contohnya, rumah sakit. Rumah sakit itu banyak digunakan sekarang running text untuk mengumumkan informasi. Yang kedua, sebagai sarana iklan. Banyak kaki lima sekarang yang sudah menggunakan running text untuk menarik pelanggan sebagai sarana iklan itu tadi. Yang ketiga, sebagai penunjuk waktu. Di masjid-masjid seringkali kita lihat di bagian atas atau bagian belakang itu sudah menggunakan running text untuk menunjukkan waktu, bisa untuk waktu sholat atau waktu yang lain-lainnya. Running text ini memiliki sifat yang semi resmi ya, karena isinya itu dapat diubah sesuai kebutuhan kita dengan menggunakan program, dan kita bisa mengubah sesuai selera. Selanjutnya saya akan membahas tentang Arduino. Arduino merupakan sebuah perangkat elektronik yang bersifat open source dan sering digunakan untuk merancang dan membuat perangkat elektronik serta software yang mudah digunakan. Selanjutnya saya akan membahas tentang Arduino. Arduino merupakan sebuah perangkat elektronik yang bersifat open source dan sering digunakan untuk merancang, membuat perangkat elektronik serta software yang mudah untuk digunakan. Arduino ini dirancang sedemikian rupa untuk mempermudah penggunaan perangkat elektronik di berbagai bidang. Arduino ini memiliki beberapa komponen penting di dalamnya, seperti pin, microcontroller, dan konektor. Selain itu, Arduino juga sudah menggunakan bahasa pemrograman Arduino Language yang sedikit mirip dengan pemrograman C++. Prosesor yang ditanamkan pada papan ini yakni Atmel AVR, serta menggunakan software IDE, text editor, compiler, serial monitor, dan serial ISP programmer. Untuk kelebihan dari Arduino cukup banyak. Yang pertama, Arduino ini memiliki cukup banyak library yang dapat digunakan untuk mempermudah saat bereksperimen. Yang kedua, Arduino ini hanya menggunakan konsumsi yang dibilang cukup rendah. Yang ketiga, harga yang lebih terjangkau. Yang keempat, memiliki port USB yang dapat digunakan untuk transfer data dan mengalirkan sumber daya. Yang kelima, dapat digunakan di berbagai sistem, tidak seperti di microcontroller lainnya yang hanya terbatas di Windows saja. Microcontroller Arduino Uno ini dapat digunakan di Linux dan di Macintosh OS X. Yang keenam, modul Arduino siap digunakan adalah modul GPS, LAN, dan juga SD card reader.
Untuk kekurangan dari Arduino ini, yang pertama, ruang penyimpanan terpotong untuk bootloader. Yang kedua, harus memodifikasi seluruh program setiap ingin mengubah atau memodifikasi program lama. Yang ketiga, memiliki clock speed yang rendah. Yang keempat, memiliki kapasitas memori yang kecil. Yang keenam, beberapa tipe Arduino tidak menyediakan model wired atau wireless secara built-in. Itu saja untuk pembahasan Arduino ini. Selanjutnya saya akan membahas tentang LED MAX 7219. MAX 7219 Matrix 4-in-1 Display Module adalah sebuah papan display yang disusun secara seri dari 4 buah 8x8 dot matrix dengan menggunakan isi controller MAX 7219. Pada dasarnya, MAX 7219 merupakan sebuah isi shift register yang khusus dirancang untuk mengontrol dot matrix, 7 segmen maupun independent LED. Spesifikasi dari MAX 7219 adalah tegangan operasi yaitu 5 volt, terdiri dari 4 buah dot matrix 8x8 yang tersusun secara seri menggunakan isi controller, dan dimensi ukurannya 12,8 x 12,8 x 1,3. Di LED MAX 7219 terdapat colokan untuk VCC, GND, DIN, CLK, dan CS. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari CLK, DIN, dan CS. Yang pertama saya akan menjelaskan fungsi CLK. Fungsinya adalah untuk menyediakan sinyal clock atau pulsa yang digunakan untuk mengatur laju transfer 10 data secara sinkron antar pengirim. Misalnya, microcontroller dan penerima MAX 7219 atau driver dot matrix lainnya. Dalam konteks CLK digunakan untuk mengatur perpindahan bit data dari perangkat pengendali ke MAX 7219 dan kemudian dot matrix yang terhubung. Yang kedua, saya akan menjelaskan fungsi DIN. Digunakan untuk mentransfer data dari pengirim, misalnya microcontroller ke MAX 7219 atau driver dot matrix lainnya. Data dikirim dalam bentuk bit-bit serial dan diatur melalui sinyal CLK. Setiap perubahan pada sinyal CLK akan membedakan bit data ke MAX 7219 melalui pin DIN. Yang ketiga, saya akan menjelaskan pin CS. Digunakan untuk memilih atau mengaktifkan MAX 7219 di antara beberapa perangkat yang terhubung dalam rangkaian. Jika terdapat lebih dari satu MAX 7219 dalam rangkaian, pin CS akan memberikan sinyal pemilih atau pengaktifan yang sesuai ke MAX 7219 yang ingin diakses atau dikontrol. Yang selanjutnya, saya akan membahas tentang kabel jumper. Kabel jumper merupakan kabel elektrik yang mempunyai pin konektor di setiap ujungnya dan memungkinkan untuk menghubungkan dua komponen yang melibatkan Arduino tanpa memerlukan solder. Intinya, kegunaan kabel jumper ini digunakan untuk sebagai konduktor listrik untuk menyambung rangkaian listrik. Kabel jumper biasanya digunakan di breadboard atau alat prototyping lainnya. Supaya lebih mudah untuk mengotak-atik rangkaian, konektor yang terdapat pada ujung kabel terdiri dari konektor jantan, male konektor, dan konektor betina, female konektor. Konektor female berfungsi untuk menusuk dan konektor male berfungsi untuk ditusuk. Kabel jumper ini memiliki 3 jenis. Yang pertama male to male, yang kedua male to female, yang ketiga female to female. Kabel jumper yang baik adalah kabel jumper yang lentur dengan konektor yang agak keras dan sulit dilepaskan dari ujung kabel. Kabel jumper yang keras, lebih kaku, dan mempunyai konektor yang lunak akan mudah rusak ketika digunakan. Pada kabel jumper akan terlihat warna kabel yang berwarna-warni. Ada hitam, coklat, merah, kuning, oranye, biru, ungu, abu-abu, dan putih. Sebenarnya warna tersebut tidak ada maksud dan tidak ada pembeda dari satu sama lainnya. Kabel jumper bekerja untuk mengantarkan arus listrik dari satu komponen ke komponen lainnya yang dihubungkan. Hal ini terjadi karena di ujung di dalam kabel terdapat konduktor listrik yang kecil yang
memang fungsinya untuk menghantar listrik. Setelah kita mengetahui komponen yang kita gunakan, di sini kita akan mulai merakit. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui skematik dari rangkaiannya. Saya akan menampilkan skematik rangkaian yang saya buat. Seperti inilah skematik rangkaian yang saya buat. Jadi VCC terhubung ke 5 volt, GND terhubung ke GND, DIN kehubung ke port 11, CS ke port 10, CLK ke port 13. Mari kita mulai merakit. Simak videonya berikut. Jika semua sudah tersambung sesuai rangkaian, maka kita selanjutnya akan menuju ke kode program. Selanjutnya, kita masuk ke kode program. Untuk kode programnya sendiri, kalian bisa cari di internet yang terpercaya ya. Di sini saya sudah mencari kode programnya. Saya mendapatkan di channel YouTube yang bernama AC Tekno. Di situ kalian bisa download saja atau nanti saya kasih link di daftar pustaka. Pertama-tama, jika kalian sudah kita masuk ke kode program. Untuk programnya kalian bisa cari di internet yang terpercaya. Saya dapat internet dari kita masuk ke kode program. Untuk kode program Pacman-nya sendiri saya mengambil dari internet yang terpercaya dari channel YouTube AC Tekno. Di situ kalian download saja untuk kode programnya. Jika sudah di-download, kita langsung buka saja untuk kode programnya. Caranya kalian klik file, open, lalu kalian pilih di mana tadi tempat kalian menyimpan kode programnya. Ini untuk judul kode programnya pacman2.ino ya. Kita langsung buka aja. Nah, ini untuk kode program yang saya pakai. Saya jelaskan sedikit tentang kode programnya. Ini adalah library dari LED Max 7219. Ini berfungsi untuk mengetahui error dari kode programnya. Dan ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya untuk colokan dari masing-masing port. CLK ke-13, DIN ke-11, CS ke-10. Nah, untuk hardware tipnya ini kalian harus sesuaikan dengan versi dari LED kalian. Jika tidak, maka tidak akan berjalan. Ini untuk mengatur waktu dari kecepatan animasinya. Lalu yang bagian ini adalah kode program dari tampilan animasi Pacman-nya. Begitu juga yang di bawah-bawahnya ini ya. Nah, selanjutnya kalian cek dulu di bagian tools. Terus kalian sesuaikan dengan Arduino kalian yang kalian pakai. Di sini saya menggunakan Arduino Uno, jadi saya klik di bagian Arduino Uno.
Lalu untuk portnya juga disesuaikan dengan laptop kalian. Kalian mencolokkan di port mana. Jika sudah semua, maka kalian tinggal klik upload saja untuk memasukkan program ke dalam Arduino-nya. Namun jika terdapat kesalahan atau gagal, kalian bisa cek di bagian sketch, klik include library, manage library. Kemungkinan kalian gagal karena kalian belum mendownload library dari LEDMAX 7219-nya. Di sini jika gagal kalian klik saja, cari saja di sini MD Max. Nah, di sini ada beberapa yang harus kalian download. Yang pertama adalah MD Max 72XX, MD Max Panel, dan MD Parola. Ya, ketiganya ini kalian harus download, lalu kalian upload, maka insya Allah akan berhasil. Ya, begitu saja untuk kode programnya. Maka jika sudah berhasil, hasil akhirnya akan seperti ini. Jika berhasil, maka tampilannya akan seperti ini, sesuai dengan kode program yang kita masukkan ke dalam Arduino-nya. Sekian itu saja video dari saya untuk memenuhi tugas PKK untuk materi proyek pajangan kamar Anitex. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.